Buku-buku sejarah sekolah selalu mengajarkan kita satu narasi yang rapi, bahwa tembok besar Cina dibangun sebagai benteng pertahanan megah untuk menahan invasi suku-suku nomaden dari utara, seperti bangsa Hyongnu dan Mongol. Sebuah mahakarya arsitektur sepanjang lebih dari 21.000 kilometer yang bisa terlihat dari luar angkasa. Sebuah simbol kejayaan, kebanggaan, dan kekuatan peradaban Tiongkok. Tapi bagaimana kalau sejarah yang kamu yakini selama ini sebenarnya hanyalah sebuah propaganda kuno? Bagaimana kalau tujuan utama di balik pembangunan benteng batu ini bukan sekedar buat penahan musuh dari luar, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Sebuah proyek ambisi gila yang mengubah jutaan rakyatnya sendiri menjadi budak penjara terbuka yang tidak bisa dihindari, dan kuburan terpanjang yang pernah ada di muka bumi. Malam ini kita akan melintasi lorong waktu. Kita akan membongkar dokumen-dokumen sejarah kuno dan menemukan fakta paling kelam di balik batu-batu dingin tembok besar Cina. Untuk memahami akar penderitaan ini, kita harus mundur ke abad ketiga sebelum Masehi. Waktu itu, Tiongkok baru saja disatukan oleh kaisar pertamanya, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang ini sosok yang kompleks banget. Di satu sisi, dia jenius luar biasa, tapi di sisi lain, dia disetir sama dua ketakutan raksasa di kepalanya, kematian dan pemberontakan. Biar rakyatnya gak punya waktu maupun energi buat mikir cara memberontak, sang kaisar butuh proyek raksasa yang bisa menyerap seluruh hidup populasi Tiongkok. Dia memutuskan buat menyambungkan tembok-tembok pertahanan lama jadi satu garis masif di utara. Tapi, cara dia nyari pekerja itu loh, bener-bener bikin merinding. Dia menerapkan aturan bernama Lianzu, sistem hukuman kolektif. Jadi, kalau ada satu orang di desamu yang terlambat bayar pajak atau ketahuan kritik pemerintah, kaisar gak cuma nangkep orang itu. Seluruh keluarga, tetangga, sampai satu desa bakal diseret paksa buat kerja paksa di tembok besar. Bayangin, angka ini sekitar 3 juta orang diseret paksa ke perbatasan utara. Padahal, waktu itu populasi Tiongkok cuma sekitar 20 juta jiwa. Artinya, hampir 15% dari seluruh penduduk Tiongkok diubah jadi buruh paksa secara mendadak. Di antara mereka ada petani biasa, cendekiawan, sampai tawanan perang. Jadi, siksaan harian mereka ini tanpa mesin modern. Mereka harus memindahkan batu-batu raksasa menaiki tebing terjal cuma pakai tangan kosong dan tali rapuh. Pas musim dingin, suhunya bisa drop sampai minus 20 derajat Celcius. Tanpa baju hangat dan makanan yang layak. Ribuan orang tewas membeku tiap harinya. Pas musim panas, wabah penyakit kolera ganti membantai mereka. Dan bagian paling tragisnya adalah pas ada pekerja yang tewas karena kelelahan atau sakit, para pengawas gak bakal buang-buang waktu buat ngegali kuburan yang layak. Tubuh-tubuh kurus kering itu langsung dilempar ke fondasi tembok, ditimbun pasir, batu, dan adonan semen kuno. Tembok ini secara harfiah berdiri di atas tulang belulang rakyatnya sendiri. Penelitian modern memang nemuin kalau perekat batu tembok kuno itu pakainya campuran kapur dan tepung beras ketan. Tapi, legenda lokal yang bertahan ribuan tahun percaya adonan perekat itu direkatkan oleh air mata, darah, dan tulang jutaan jiwa yang mati dalam kesendirian. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling dalam. Apakah tembok ribuan kilometer ini benar-benar efektif nahan musuh dari luar? Jawaban sejarawan bakal bikin kamu kaget. Sama sekali enggak. Dalam sejarah militer Tiongkok, tembok besar ini berulang kali bobol dengan mudahnya.
Bangsa Mongol pimpinan Genghis Khan di abad ke-13 sampai bangsa Manchu di abad ke-17, semuanya bisa lewat tanpa hambatan berarti. Caranya simpel banget. Mereka tinggal menyuap prajurit penjaga pos yang gajinya disunat kaisar. Terus, kalau nggak efektif nahan serangan luar, buat apa dibangun sampai makan jutaan korban jiwa? Fungsi sebenarnya jauh lebih sunyi dan kelam. Tembok besar ini dibangun buat mencegah rakyat Tiongkok melarikan diri. Hidup di bawah rezim kaisar waktu itu sangat menyiksa karena pajak mencekik. Satu-satunya jalan keluar buat rakyat yang mau bebas adalah kabur ke utara dan bergabung sama suku nomaden. Tembok besar ini dibangun sebagai dinding penjara raksasa yang mengunci seluruh penduduk Tiongkok di dalam satu ruangan kontrol mutlak. Tembok ini tuh bukan sekedar benteng pertahanan, ini adalah mesin pemeras dan isolasi sosial raksasa. Rasa penderitaan yang begitu mendalam ini akhirnya melahirkan salah satu cerita paling pilu dalam sejarah Tiongkok, legenda Meng Qiangne. Meng Qiangne ini seorang wanita muda yang baru beberapa hari menikah. Suaminya, Fan Hiyang, mendadak ditangkap prajurit kaisar dan diseret ke utara buat ngebangun tembok besar. Pas musim dingin tiba, Meng Qiangne jalan kaki ribuan kilometer sendirian cuma nganterin baju hangat hasil rajutannya buat sang suami. Tapi begitu nyampe di lokasi, hatinya hancur. Dia dapat kabar kalau suaminya udah meninggal karena kelaparan dan jasadnya udah ditimbun di dalam tembok. Meng Qiangne terduduk di kaki tembok dan menangis tanpa henti berhari-hari. Legendanya bilang rasa duka dan air matanya begitu dahsyat sampai sanggup meruntuhkan tembok sepanjang 400 km, menyisakan tumpukan tulang belulang para pekerja termasuk suaminya. Kisah Meng Qiangne ini bukan sekedar dongeng romantis. Ini adalah simbol dari jeritan hati jutaan rakyat kecil. Dan benar saja, cuma 3 tahun setelah Kaisar Qin Shi Huang meninggal, dinasti Qin runtuh akibat pemberontakan petani yang udah gak tahan sama penindasan. Kekejaman di balik tembok itu akhirnya membakar dinastinya sendiri sampai habis. Hari ini, orang-orang dari seluruh dunia datang mengagumi betapa megahnya tembok besar Cina. Tempat ini jadi keajaiban dunia dan kebanggaan peradaban. Tapi nanti, kalau suatu saat kamu berkesempatan melangkah di atas batu-batu pijakannya, coba hening sebentar. Rasakan anginnya, dan ingat sejarah sunyi yang terkubur tepat di bawah kakimu. Setiap meter batu yang berdiri tegak adalah monumen bagi seorang pekerja yang gak pernah bisa pulang dari rumahnya. Setiap menara pengawas adalah saksi bisu dari jutaan jeritan dan air mata rakyat kecil yang dikorbankan demi ambisi ego sang penguasa. Tembok besar Cina mungkin mahakarya di mata buku sejarah formal. Tapi di mata manusia yang membangunnya, tembok itu adalah neraka panjang yang tak kunjung usai. Gimana menurut kalian? Apakah sebuah peninggalan megah dalam sejarah sebanding dengan penderitaan jutaan nyawa manusia? Coba tulis perenunganmu di kolom komentar. Makasih udah nemenin menyelami sejarah malam ini. Sampai jumpa di pemikiran berikutnya.